Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Diawali sejak kita semuanya berada di alam ruh menuju ke alam rahim, lalu lahir ke alam dunia dan akan menuju ke alam barzakh dan alam akhirat. Ingat sahabat sekalian bahwa perjalanan itu ada dua. Yang pertama perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua perjalanan menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah pilihan. Jadi kita mau milih yang mana? Apakah hidup kita berjalan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan kepada Allah? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, terkadang ketika kita menapaki hari-hari dalam kehidupan kita, sering kita temui onak dan duri, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, rintangan terus menghadang silih berganti. Dan kita sering merasa putus asa dan merasa bahwa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Ingat sahabatku sekalian, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Nah, lagu tadi dari The Massive, maaf ya kalau agak-agak salah lirik sedikit. Jadi intinya dalam kehidupan ini kita jangan merasa bahwa hidup kita tidak berarti ya, karena tak ada satupun manusia yang hidupnya mulus banglus. Begitu ya sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari ayat yang artinya saya bacakan tadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk senantiasa bersabar. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hal ini, sabar. Apa itu sabar? Apakah sabar ada batasannya? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kata sabar diambil dari bahasa Arab, dari kata as-sabru, artinya tahan. Tahan lama, tahan banting, tahan uji, tahan tidak mudah hancur. Jadi yang namanya sabar itu dia bisa mengendalikan segala sesuatu sehingga dia tidak mudah hancur berantakan, hancur berkeping-keping. Kan sahabat juga pastinya tahu ya bahwa kecerdasan kita itu bukan hanya intelektual saja,
tapi ada kecerdasan lain. Misalnya ada kecerdasan emosi, atau kita sering mengenalnya dengan EQ itu. Jadi emosi kita ditahan, kita mampu menahan emosi, berarti kita termasuk orang-orang yang sabar. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sabar itu merupakan sebuah kekuatan yang maha dahsyat bagi setiap manusia yang ada di penjuru bumi ini. Benarkah seperti itu? Ya. Dan ingat sahabat, bahwa sabar itu tidak ada batasannya. Jadi apabila ada teman kita yang bilang, aduh jangan begitu dong, kesabaran orang kan ada batasnya. Ingat, kesabaran itu tanpa batas. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa berada dengan orang-orang yang sabar. Maukah sahabat sekalian jadi orang-orang yang sabar? Tentu maukah? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, orang sabar itu punya ciri-ciri khusus ya sahabat. Di antaranya yang pertama, dia tidak lemah, selalu bersemangat, pantang menyerah. Kenapa? Karena dia itu tahan banting itu. Jadi dia selalu optimis hidupnya. Itu ciri orang yang sabar. Selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu ada yang wajib, ada yang sunnah dan makruh, dan juga ada yang haram. Yang bagaimana sabar yang wajib itu? Sabar yang wajib itu ketika kita ditimpa musibah ataupun sabar untuk tidak berbuat maksiat. Terus sabar yang sunnah ketika kita melihat sesuatu yang makruh atau mubah. Dan sabar yang haram itu contohnya ketika kita melihat ada orang lain yang dizalimi dan kita diam aja, kita tidak melakukan apa-apa. Sabar seperti itu nggak boleh, itu haram ya. Oke sahabatku sekalian, perintah sabar ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat itu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Kalian harus kuatkan diri kalian. Warabitu, dan tetap berjaga-jaga, tetap siaga. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Tuh, jadi luar biasa sekali. Janji Allah itu tidak akan pernah bohong sahabat. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus senantiasa bersabar. Nah tadi yang sabar yang wajib itu contohnya kan ketika kita ditimpa musibah. Kan dalam hidup itu ada dua takdir ya, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk gitu. Takdir yang baik misalkan kita dapat kesenangan, kita dapat ya yang manis-manis. Sedangkan takdir yang kurang beruntung, kurang baik, ya misalkan kita kehilangan harta, kita kehilangan orang yang dicintai. Nah ini sering kan kita tidak sabar, kita sering merasa ya gimana gitu. Semakin lama kehilangan semakin teringat. Memang seperti itu rasanya kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Nah itu contohnya ketika kita ditimpa musibah kehilangan orang yang kita cintai, kita harus bersabar, dan itu sabar yang wajib. Seperti itu. Terus apalagi? Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ya, kenapa kita harus sabar? Karena godaan-godaan itu yang manis-manis itu ya seperti itu. Kenapa semua yang enak-enak
itu diharamkan? Kenapa semua yang asyik-asyik itu yang dilarang? Nah, kenapa itu? Karena itu semua adalah bujuk rayu dari setan. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, jadi intinya dalam hidup itu ketika ada takdir yang baik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita ditimpa takdir yang buruk atau yang kurang baik, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Insya Allah ketika ada hal itu dalam diri kita, yaitu bersyukur dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang sempurna dan rahmatnya kepada kita semua. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah sharing kita kali ini tentang sabar dan keutamaannya. Saya mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama memanage gejolak jiwa, gejolak emosi dalam jiwa raga kita. Yuk kita bersabar dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat sahabat, kita hanya manusia biasa, punya rencana. Allah Subhanahu wa taala punya rencana, dan yang pasti terjadi dan yang paling baik pasti rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayu kita belajar bersabar. Sahabatku sekalian, semoga sharing kita ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.